itu. Oleh karena itu maka kita cari pada kesempatan ini apa tujuan Allah menurunkan aturan kita, ya kan? Kita tengoklah baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu ada aturan tentang kehidupan kita. Mengapa cuma Allah tak diciptakannya saja kita, aturan tak usah dibuatnya? Tentu maka pada kesempatan ini kita bahwa ada tujuan Allah menurunkan aturan baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis tersebut. Jadi ada 5 macam tujuan Allah menurunkan aturan tadi itu. Yang pertama yaitu untuk menjaga agama. Kan Allah sudah turunkan agama Islam, ya kan? Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam itu agama kamu. Jadi Allah buat aturan tentunya dalam rangka untuk menjaga agama ini. Oleh karena itu makanya di dalam Al-Quran ada perintah melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, perintah untuk beribadah. Tentunya tidak lain maksudnya supaya manusia itu mau menjalankan agamanya. Dengan maunya manusia menjalankan perintah agama, maka agama akan terjaga. Bisa kita bayangkan kalau sempatlah di satu daerah itu memang Islam, tapi tak ada sembahyang orang itu di situ. Berarti agama tidak terjaga kok begitu, ya kan? Makanya dibuat aturan perintah, larangan, ini kerjakan, ini tinggalkan. Ini tentu dalam rangka supaya manusia itu terjaga agamanya, mau mereka menjalankan perintah agama. Dan agama itu jangan dianggap seperti baju. Hari ini pakai baju kaos, besok pakai baju kemeja. Jadi agamanya diganti-gantinya. Setahun Islam, setahun apa pula yang jongoran, ya kan? Setahun. Padahal ini kalau kita banding-bandingkan sistem ketuhanan kita itu lebih sempurna dengan orang itu. Kalau awak siapa Tuhan kau? Allah. Udah. Orang itu tidak. Tuhan kamu siapa? Ada Allah Bapa, ada Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Yesus itu menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Berarti Tuhan menyembah Tuhan. Poning orang itu jadinya, ya kan? Tuhan pula menyembah Tuhan. Kita, Tuhan kita tuh tidak mempunyai orang tua. Ini pula Tuhan itu bisa pula dilahirkan manusia Tuhan orang. Ya kan? Itu jadi sistem ketauhidan kita sempurna dibanding agama-agama yang ada di dunia. Oleh karena itu kalau sudah dikasih pengarahan oleh Rasul dan Al-Quran mengasih pengarahan, diganti juga agamanya, tidak serius dengan agama, maka Rasul katakan, man badala dinahu faqtuluhu, siapa yang mengganti agamanya harus dihukum mati. Dari Islam pindah juga ke agama lain, maka hukumannya, ya kan? Kalau orang yang pindah agama itu apa namanya? Murtad. Murtad dia. Yang pula pindah daerah bilang murtad, ya kan? Pindah agama. Ini kadang saya tengok masih orang tuh kan, orang Tanjung Balai pindah ke Riau. Udah murtad kok rupanya, ya. Padahal pindah daerah itu kan. Pindah agama, maka murtad. Maka kata Rasul, man badala dinahu, siapa yang mengganti agamanya dari Islam kepada agama lain, faqtuluhu, maka dihukum mati. Untuk apa? Supaya agama ini jangan dimain-mainkan, jangan ringan saja terhadap agamanya. Jadi pertama untuk menjaga agama. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan aturan untuk menjaga diri manusia itu, jiwa manusia itu, karena diri kita ini terhormat, dihormati, ya kan? Jadi bukan macam apa pula hewan, sembarangan saja dijolimi, dianiaya. Makanya dalam agama kita dituntun untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kamu itu kalau dia tidak menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri.
menyayangi saudara seperti menyayangi sendiri. Mengapa tujuannya? Supaya manusia itu saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling mengasihi. Udah dikasih tuntunan, tetap juga tak mau mengindahkan, tetap juga suka menganiaya orang. Maka Allah turunkan hukuman qisas, ya kan? Kalau membunuh, maka harus dibunuh juga. Dipotongnya lidah kawan tuh, dipotong pula lidahnya. Dipotongnya jari kawan tuh, potong pula jarinya. Dan bahkan andai pun keluarga memaafkan, atau tadi dia dipotong kawan tuh jarinya, dimaafkannya, tak bisa bapak gitu saya pula dalam Islam, harus digantinya dengan 10 ekor unta. Satu jari orang hilangkan, bayar 100 ekor, 10 ekor unta. Satu orang bunuh, maka nilaiannya harus dibayar dengan 100 ekor unta. Coba ibu kalikan berapa untuk seekor sekarang. Bisa diganti sama korban? Tidak, untuknya kata Al-Quran itu pula. Untuknya kata hadis itu bukan korban. Apalagi sapi tak bisa. Ya kan? Jadi untuk menjaga jiwa manusia, supaya manusia itu jangan suka menganiaya manusia lainnya, supaya manusia itu saling menghormati. Dan juga dalam agama kita ini, kita kalau ada sesuatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan, tak boleh kita putus asa, apalagi sampai namanya bunuh diri. Tak boleh dibunuhnya sendiri, tak boleh, haram, neraka langsung bagiannya. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, tujuan yang ketiga, Allah menurunkan aturan itu untuk menjaga akal manusia. Karena manusia itu dianggap dia manusia kalau mempunyai akal. Adapun dia udah manusia tapi kok akalnya tak ada, tengok oleh pasak-pasak dia kan. Kadang orang tuh berjalan tak berbaju, kadang pula sebaliknya pula ya kan, kita tengok. Awaklah tapak sama menutup mata sendiri. Tapi kalau tengah kereta, bakar itu tak mungkin tutup mata ya kan. Sampailah kita bakar itu tutup mata awak. Begitu dibuka mata sudah dampak saja. Mau tak mau bukakan juga lah mata jadinya kan. Di mana itu? Di mana sana? Daerah apa? Tuntungan ya kan. Macam-macam kita tengok tingkah orang tu. Kadang lewat atas situ bilangnya pula, oh orang gila kata. Dia orang tu bilang tak gila. Padahal orang tu bilang gila kan. Inilah memang payah. Jadi makanya demi untuk menjaga akal, makanya Allah turunkan tentang haramnya sesuatu yang bisa menyebabkan akal rusak, seperti minuman dan kawan-kawannya. Tinggal lagi di negara ini dan pula aku tengok masalah ini dibuat kobun pula ini dijadikan ya kan. Jadikan kobun dianggap yang merusak akal tuh seperti sayur daun ubi, ipotik ujungnya pohonnya dibiarkan tumbuh. Supaya apa? Supaya dipanen lagi. Jadi kejahatan tuh bukan akarnya yang dibantai itu sampai akarnya, tidak. Yang kocik-kocik saja dimusnahkan. Yang besarnya biarkan aja supaya berkembang. Inilah kobun maksudnya ya kan. Aku ndak naik pangkat, macam mana supaya aku bisa naik pangkat? Jadi kalau nanti yang akarnya dimusnahkan sampai ke akarnya, tak ada lagi apa-apa. Tak aku cukup lagi. Tak ada alasan untuk naik pangkat. Jadi biarlah nang kocik-kocik saya dibantai. Kalau naik pangkat, tangkap nang kocik itu. Ini aku naik pangkat, ini aku, kerjaku sudah. Kan begitu kan. Jadi kobun dibuat dia. Menjaga akal supaya jangan sampai rusak. Makanya kita tidak dibenarkan merusak akal. Yang sifatnya apa saja pun, baik itu yang dimakan ataupun yang dihirup, kalau itu bisa menyebabkan akal rusak, maka hukumnya haram. Ibu-ibu ada nambah kode di sini. Ada yang menjual lem kambing. Ada kan kok ibu-ibu menjual lem kambing pun, tengok-tengoklah pembelinya pula. Jangan pula yang tengok udah matanya sudah berbalik-balik ya kan. Ada lem kambing kata. Bilang tak ada yang menjual itu lagi bilang. Tapi kalau nawar-nawar pula macam ibunya anak mananya lem kambing ya kan. Dikasihlah pula. Dapat nawar itu pula ya kan. Tak mungkin dia menyalahgunakan tadi. Itu dia.
Jadi bukan hanya apa saja, sesuatu apapun yang sifatnya bisa menyebabkan akal rusak kalau dihirup atau diminum, maka itu haram. Menjual belikannya pun haram juga. Aku Ustaz tak ada aku hidup, tak ada apa-apa, tapi aku menjualnya aku, katanya. Agennya aku, katanya begitu. Jadi orang tak mau konsumsi kepala, sama itu. Nah, untuk menjaga akal manusia, makanya diharamkan segala sesuatu yang bisa merusak akal. Kemudian tujuan Allah menurunkan hukum yang keempat adalah untuk menjaga kehormatan manusia. Untuk menjaga kehormatan manusia. Makanya agama menuntun kita untuk berpakaian yang sopan, yang rapi, yang bagus, yang menutup aurat. Makanya dalam agama kita tidak dibenarkan kita memakai pakaian bupati. Tahu bu pakaian bupati? Nah, buka paha tinggi-tinggi. Dan dalam agama kita tidak dibenarkan untuk memakai pakaian sekwilda. Tahu bu sekwilda? Sekitar wilayah dada. Haram hukumnya. Makanya ibu-ibu yang kok menikahkan anak, apalagi anak perempuan, carilah pakaian pengantin yang menutup aurat. Jangan pulanya dipakai macam lamang, sehingga kotat minta ampun pakaiannya itu ya kan. Nampak loksungnya sama. Tujuannya apa? Untuk menjaga kehormatan manusia. Kemudian selain berpakaian, dalam agama kita diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau berteman namanya ada aturannya. Makanya kata Rasulullah ya kan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki pergi ke tempat sunyi-sunyi dengan seorang perempuan. Illa ma'ahadu mahramin. Kecuali si perempuan tadi ada ikut mahramnya, entah ayahnya, entah atoknya, entah abangnya atau adiknya. Jadi tidak boleh pergi bersunyi-sunyi. Mengapa? Untuk menjaga kehormatan. Dan kalau seorang laki-laki dengan seorang perempuan hendak tinggal bersama, hidup bersama, maka dalam agama ada tuntunannya namanya nikah, datang ke kantor gua. Ini pula tak ada ke kantor gua, udah pergi saja ke lalang-lalang ya kan. Entah ngapa nyokong orang tuh kalalang suku kalalang-lalang. Kau tidak kabar pokok barombang orang tuh pergi. Aku juga kantor gua dulu, tak boleh. Ternyata udah dikasih tuntunan, tak juga dilaksanakan, pergi juga ke lalang-lalang. Maka dalam agama ada namanya hukum dera. Apabila seorang perempuan atau seorang laki-laki tiba-tiba melakukan perselingkuhan dengan cara perjinahan, kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah maka dirajam sampai mati. Udah menikah masih selingkuh juga lagi kan, maka harus dihukum rajam sampai mati. Rajam itu apa? Dilempak, ditanam badannya, tinggal kepala saja lempak. Siapa yang lewat wajib melempaknya. Kalau tahu tidak dia melempak, kasihan katanya, berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Udah menikah, tapi menjadi orang juga. Yang belum menikah dicambuk 100 kali. 100 kali cambukan lah. Sakit itu bah. Kalau di zaman Rasul cambuknya pelepah kurma tuh. Itulah kan. Coba ambil ibu dulu pelepah sawit, libaskan ke badan ibu sendiri coba. Sakit tidak? 100 kali. Begitu dia. Ini tidak, kita tengokkan suku asal datang ke rumah. Bu, kalau kami sebentar ya, kata laki-laki yang bilang kan perempuan apa? Iya, kata pula itu kamu kan. Tak tahu, kamu bisa asal-asal si punya orang itu ke mana? Ayah kang paling duduk-duduk ikut-ikut situ. Orang itu sudah sampai ke terminal Batu Tujuh. Tak bisa dewasi, mentang-mentang kang pulang dibawanya Mirobus 2, udah dia memaknai tadi.
Tak boleh. Tak boleh. Jadi agama ini tujuannya apa? Untuk menjaga kehormatan, supaya terhormat anak kita tuh. Jangan asal bawa-bawa saja, harus kakuan dulu baru bisa bawa-bawa. Tak aku kasih kamu keluar. Kalau kamu nak keluar ke kantor gua kamu dulu. Kalau nak baca itu kamu di rumah nih. Begitu pula ya kan. Dan di rumah ini jangan pernah ditinggalkan. Oh, untuk orang tong di rumah dia kan datang apa pergi apa tinggal pada orang di rumah tu. Tak cocok juga. Kawal. Dikawal orang di rumah. Ya kan? Tujuannya apa? Untuk menjaga kehormatan. Begitulah aturan agama kita. Jangan sampai kehormatan itu tercemar. Apalagi kalau sudah sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Duluan mendapat cucu baru dapat menantu. Ini kan tak cocok ini pula ya kan. Harusnya duluan dapat, iya baru dapat cucu. Ini tidak. Duluan dapat cucu baru dapat menantu. Si perempuan tadi duluan dapat anak baru dapat suami. Mah begitu peraturan agama. Tak terhormat lah namanya. Jadi makna agama aturan tadi itu tujuannya supaya kita tuh hidup terhormat, supaya keturunan jangan rusak. Jangan seperti kucing pula ya kan. Kemudian yang kelima, Allah menurunkan hukum untuk menjaga harta manusia, supaya harta waktu dapat terpelihara, jangan seenaknya saja orang mengambilnya. Makanya dalam agama kita dituntun kalau Allah mendapatkan harta harus bekerja. Faida qudiyatus salatu, apabila kamu selesai melaksanakan salat Jumat, kata Allah terhadap kaum laki-laki, fantashiru fil ard, maka berseraklah di bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, bekerja. Maka kerja pula, jangan pula kerja malam ya kan. Kerja malam dia. Pagi itu lihat lewat, rupanya menengok apa yang bisa malam juga tokat. Datang pemerintah disuruhnya, ayo menabung, tingkatkan usaha. Macam mana kalau nak meningkatkan usaha kalau apa dia hasil yang kau curi? Dia mau melihara ayam, dapat dari 5 sehari telurnya kan? Kalau betul dapat 5 sehari, dijualnya bisa lebih menabung. Ini tidak. Asalkan ada habis hilang, asalkan ada hilang. Lama-lama tak ada telurnya kandangnya dan kedorong. Jangan tak meningkat usaha dia, tak aman. Semuanya mendoakan ya, aku harap semuanya mendengarkan. Ibu suka membeli kalapu muda, Bu? Suka. Itu kalapu muda yang kita beli itu memang dari nampunya kebunnya itu atau dari panjang kebun? Tak tahu ya kan, mampus lah ibu, coba lah ibu. Ya Allah, aku minum dulu.